Dan ketika Rasulullah SAW salat, kenapa bisa salat panjang ya Rasulullah SAW? Karena Rasul bukan hanya sebatas membaca dalam salat, tetapi setiap ada ayat rahmat di dalamnya, Rasul berhenti sebentar dan memohon rahmat. Ketika ada ayat surga, Rasul berhenti dan memohon surga. Ini dalam salat. Ketika ayat neraka, Rasul berhenti, na'udzubillah dari neraka. Sesudah tidur, sebelum azan subuh, boleh anda tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Jadi paling tidak kita jaga witir. Bahkan sebagian ulama tidak bisa menerima saksi pernikahannya seorang kalau dia tidak menjaga witir. Coba kalau setiap ada pernikahan ada 2 saksi, kita tanya, Pak sudah witir belum? Jangankan witir, salat jamaahnya kadang-kadang orang. Saya pernah hadir di salah satu acara pernikahan di Madinah, dan yang memimpin acara seorang ulama, ya macam kantor kawaya kalau di sana. Terus ada 2 saksi dari pihak keluarga. Ditanya, untuk salat di masjid berjamaah tidak? Ya kadang-kadang, oh maaf saya tidak terima saksi. Jadi orang yang salat jamaah di masjid, karena dianggap orang yang tidak menjaga salat berjamaah di masjid itu kurang amanah dan tidak sah jadi saksi. Coba kalau setiap ada orang pernikahan kita tanya, malu di mana salat jamaah, di mana masjidnya? Udah tahu kan? Jadi berat. Begitu luar biasa luas mempelajari agama. Makanya jemaah sekalian, jalani apa yang kita mampu. Wa an ilmihi madza amila bihi. Termasuk bulan Sya'ban. Bagi ahlul Quran, mereka menjadikan bulan Sya'ban bulan khatam Al-Quran, bukan bulan Ramadan. Mulai dari Sya'ban mereka berbanyak khatam Al-Quran. Kenapa? Mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan. Begitu masuk Ramadan mereka lanjut khataman. Sampai Imam Syafi'i 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. 60 kali berarti dalam satu hari 2 kali. Coba kita tanya berapa kali kita khatam. Jangan-jangan seumur hidup 1 kali sudah bikin acara syukuran lagi. Bayangkan berapa kita hijrah. Ada istilah hijrah kepada Allah, ada hijrah kepada Al-Quran. Ada orang hijrah tinggalkan Al-Quran, atau hanya dia ingat Al-Quran pas Ramadan. Begitu habis Ramadan dia masukin dalam lemari lagi. Ya insyaAllah ketemu Ramadan yang akan datang ya. Astagfirullah. Hubungan kita sama Allah seperti itu. Ada orang bertanya, zaman dulu orang banyak pemuda hafiz Quran, banyak yang semangat belajar Al-Quran. Gimana kira-kira waktu dan keberkahan mereka yang dapat sampai bisa? Saya bilang sama aja seperti kita sekarang. Kita sekarang memegang HP, sama dulu mereka memegang Quran. Maka mereka lebih banyak bisa hafal Quran, kita lebih banyak bisa hafal cat-cat yang ada di HP. Kita tidur bawa handphone, awal bangun tidur megang handphone, masuk WC bawa HP, kemana-mana bawa HP. Kita bisa chat berjam-jam tidak pernah bosan, tidak ada merasa ngantuk. Tapi begitu mulai baca baru a'udzubillah. Begitu berat. Tapi sama HP kita berjam-jam tidak masalah. Dan bahkan kita mampu pesan, menerima atau membalas semua pesan-pesan yang ada di HP kita. Padahal Al-Quran juga pesan-pesan dari Allah. Apa yang kita jawab, Allah kirimkan pesan itu dalam Al-Quran. Itu masjid-masjid dari Allah. Apa yang kita jawab, apa yang kita gunakan. Jangan-jangan nanti datang hari kiamat, ya Allah saya belum dengar pesanmu ya Allah, saya belum tahu apa SMS darimu ya Allah, apa kiriman darimu ya Allah. Itu sudah 30 juz Al-Quran. Makanya kata ulama, barang siapa yang ingin kenal Allah Subhanahu, ingin berbicara sama Allah, jaga salat. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Allah bicara sama kita. Apalagi kalau setiap kita baca Al-Quran, kita sendiri merasakannya, itu pesan untuk saya. Ya ayyuhalladzina amanu, oh yang dimaksud saya. Perintah, oh Allah perintahkan saya. Ada larangan, Allah ingatkan saya. Kalau Allah bahas soal orang munafik, oh jangan-jangan yang dimaksud saya. Kita membaca pun seperti ini, agar kita semua isi Al-Quran menjadi pelajaran buat kita. Dan ketika Rasulullah SAW salat,
Kenapa bisa salat panjang ya Rasulullah SAW? Karena Rasul bukan hanya sebatas membaca dalam salat, tetapi setiap ada ayat rahmat di dalamnya, Rasul berhenti sebentar dan memohon rahmat. Ketika ada ayat surga, Rasul berhenti dan memohon surga. Ini dalam salat. Ketika ayat neraka, Rasulullah SAW berhenti, na'udzubillah dari neraka, berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Ayat ampunan, berhenti dan memohon ampunan. Makanya panjang salat Rasulullah SAW. Memang betul Rasulullah SAW salatnya 11, tidak pernah lebih, sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tanya bagaimana cara 11 Rasulullah SAW. Jangan yang diributkan jumlahnya, setiap tahun kita ribut tarawih 11 atau 23. Tapi yang ditanya caranya kita tidak dibahas. Padahal cara Rasulullah SAW salat sampai 1 rakaat aja bisa mencapai 700 ayat. Makanya sampai bengkak kakinya. Dan insya Allah saya yakin kalau kita menjalani sunnah Nabi SAW seperti ini, insya Allah tidak ada yang salat di belakang kita. Siapa yang mampu tahan sampai 700 ayat? Oleh kerana itu jamaah sekalian, itulah kembali fattaqullaha mastata'tum, jalan sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha bukan masalah jumlahnya, tapi isinya. Salat yang tenang, salat yang khusyuk, bacaan imamnya yang enak, biar bagi jamaah yang awam yang belum banyak belajar Al-Quran, setiap malam mendengar bacaan yang bagus, pasti bakal belajar, pasti bakal bisa. Kalau selama 3 malam kita salat tarawih tidak dapat belajar Al-Quran, hanya suratul Fatihah, wallahi syukur nikmat. Anda kalau bisa membenarkan suratul Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita kalau tidak baca Al-Fatihah dengan benar. Sebagaimana kata Imam Nawawi, ada 14 tasdid di dalam suratul Fatihah. Tertinggal 1, batal salatnya. Coba kita pernah belajar enggak? Pernah tanya sejauh mana bacaan Al-Fatihah saya benar atau tidak? Paling baca Al-Fatihah. Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami, seorang imam tabi'in di Ahlul Quran. Dia belajar Al-Quran sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sama sahabat Rasulullah Ali bin Abi Talib, sama sahabat Rasulullah Uthman bin Affan, sama sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit, sama sahabat Rasulullah Uthman bin Affan. Jadi ada 5 sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Beliau belajar Al-Quran sama mereka. Selesai dia belajar dan dia mendapatkan ijazah sanad silsilah ilmu belajar sama guru-guru yang sahabat Rasulullah. Beliau habiskan usianya lebih dari 70 tahun hanya mengajar anak-anak Al-Fatihah. Ditanya, dia bilang, saya dapat hadiah besar kalau anak-anak ini bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Itu sudah cukup bagi saya. Padahal juga belajar banyak, tapi dia mengajarkan surah Al-Fatihah. Saya pernah membaca salah satu wirid Imam Ibn Taymiyah lepas salat subuh sampai terbit matahari, hanya baca Al-Fatihah sampai berkali-kali. Karena sudah mereka meyakini bagaimana keberkahan dan kemuliaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Ilmu, akidah, tauhid, tawakkal, isti'anah, semua ada di dalam surah Al-Fatihah. Qala Imam Qayyim, barang siapa yang memahami surah Al-Fatihah, semua isi Al-Quran, semua ilmu kembali pada Al-Quran, dan semua ilmu yang ada di dalam Quran kembali pada surah Al-Fatihah. Dan semua inti daripada isi surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Imam Qayyim bikin buku sangat bagus. Saya usulkan kalau anda bisa beli buku ini atau bisa download di internet atau di set Google. Tahu kan set Google? Ya. Bukan di set Google ada. Apa nama bukunya? Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Buku ini sangat bagus, mendalami, dan sudah ada bahasa Indonesia, mendalami suratul Fatihah dengan luar biasa. Kita bisa mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa. Al-Fatihah kita baca 17 kali, masa kita tidak fahami isinya dan makna. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita. Mudah-mudahan kita bertemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan suci Ramadan. Ramadan kaitannya dengan ampunan. Kenapa selalu kita mendengar Ramadan kesempatan diampuni dosa kita, bahkan bebas dari neraka Jahannam? Karena diambil dari makna kalimat Ramadan tersendiri. Kalimat Ramadan sendiri itu memiliki makna kepada ampunan.
Ramadan diambil dari makna ramdah. Apa itu ramdah? Padang pasir. Biasanya padang pasir, apalagi di musim panas, kalau kita ke padang pasir, jadi pulang ke Indonesia lagi, tambah putih atau tambah hitam? Hah? Hitam atau putih? Hitam. Kenapa? Kok bisa ke padang pasir tapi pulang hitam? Kenapa? Karena suasana, cuaca yang begitu panas, kering, matahari lagi, pasti akan pulang dari sana udah hitam. Makna daripada ramdah dan Ramadan, kalau ramdah adalah padang pasir, mampu membakar kulit kita. Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita. Sudah faham makna? Jadi itulah makna kaitan. Kenapa ada kalimat Ramadan di situ? Karena Ramadan intinya membakar dosa kita. Sebagaimana padang pasir dalam bahasa Arab, ramdah adalah mampu membakar kulit-kulit kita.